Maghinawa tadi. Yang di sini aja. Sini. Hmm? Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla.
Dan ini adalah kabar gembira. Kita berkumpul di masjid ini untuk belajar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitab Allah. Ya, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, kecuali nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, juga akan diliputi oleh rahmat, juga malaikat mengelilinginya, dan Allah memuji-muji mereka di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan mempercepat nasabnya. Ya, tidak akan mempercepat amalnya tersebut, nasabnya. Ya, dengan nasabnya tidak mempercepat amalan orang tersebut. Jadi jika kita berkumpul, ya, jika terkumpul 4 hal pada diri kita, maka Allah akan ganjar dengan 4 hal pula. Di sini disebutkan berkumpul, ya, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul. Berkumpul untuk apa? Ya, di mana berkumpulnya? Ya, di masjid. Ini yang kedua, berkumpul, kemudian yang kedua di masjid. Kemudian apa yang dikerjakan? Saling atau membaca, mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya. Ini yang keempat, ya. Yang ketiga tadi membaca Al-Qur'an, yang keempat saling mempelajarinya, maka akan mendapatkan 4 pula. Itu akan mendapatkan ketenangan, ya. Akan turun kepadanya rahmat, dikelilingi oleh malaikat, juga Allah memuji-mujinya di dekat malaikat yang ada di sekitarnya. Ya, ini balasan bagi orang yang belajar agama di masjid Allah Ta'ala, ya, ganjarannya. Dan cita-cita kita sebagai seorang mukmin, cita-cita terbesar, Bapak Ibu, adalah kita menginginkan surga. Ya, surga tidaklah didapat kecuali dengan kita belajar agama dan mengamalkan agama. Ya, itu surga, ya, yang kita bercita-cita ingin masuk ke dalamnya. Surga tersebut bisa diraih dengan ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Dan insya Allah, ya, pembahasan kita, Bapak Ibu, yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita akan bahas tentang, akan membacakan kitab Madakhilus Syaitan 'alal Insan. Ya, pintu-pintu masuk syaitan kepada manusia, yang ditulis oleh Abu Islam, ya, Saleh Ibnu Thaha Abdul Wahid, ya, murid Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengambil judul Tabshiruhu sallallahu alaihi wasallam li iblisa imami ahli nari bin nar wal adzabil muqim. Tema kita hari ini adalah kabar gembira dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk iblis,
imamnya penduduk neraka, pemimpinnya penduduk neraka dengan api neraka dan azab yang abadi. Ya. Jadi kabar gembira dari Nabi yang mulia SAW untuk iblis, pemimpinnya penduduk neraka. Ya, kabar gembiranya apa? Dengan diberikan kabar gembira oleh Nabi yang mulia SAW, yaitu neraka. Ya, akan masuk ke dalam neraka dan azab yang abadi. Kata penulis, arsalallahu rasulahu Muhammadan bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira. Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa petunjuk. Ya, petunjuk di sini adalah ilmu. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar di sini adalah amal. Ya, agama Islam dibangun di atas dua ini, ilmu dan amal. Ya, kita sering di dalam salat ya mengatakan atau berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu dari para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka lah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka orang yang beribadah di atas ilmu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Ya, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Dan umat ini yang memiliki sifat sama seperti sifatnya orang Yahudi. Maka mereka sama seperti orang Yahudi, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apa sifat orang Yahudi? Sifat orang Yahudi, ya mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka mengetahui bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul terakhir. Ya, bahkan mereka itu mengenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Ya, tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini orang-orang yang dimurkai. Juga umat ini, jika ada yang memiliki sifat seperti orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dimurkai oleh Allah Ta'ala. Waladhdallin, dan juga bukan pula jalan orang yang sesat. Ya, jalan orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani mereka banyak beribadah. Ya, tetapi ibadahnya tidak didasari oleh ilmu. Maka orang dari umat ini yang menyerupai orang Nasrani, memiliki sifat seperti orang Nasrani, mereka banyak ibadah tapi ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, tapi ibadahnya dibangun di atas bid'ah, ya, maka inilah orang-orang yang sesat. Maka jika kita ingin selamat, berada di jalan yang lurus, ya, adalah kita berilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Ya, tidak mungkin kita bisa berilmu kecuali kita duduk belajar, ya, membaca, mendengarkan, menulis, menghafal, ya, dari ilmu-ilmu syariat. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah untuk membawa ilmu dan amal, juga sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa amarahu an yubashshiral mu'minina as-sadiqina bil jannati wan na'imil muqim. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang jujur. Ya, dengan apa? Dengan surga dan kenikmatan yang abadi.
Ya, jadi tugas Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan surga dan nikmat-nikmatnya yang abadi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 87, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan juga kami mengutusmu sebagai da'i, penyeru kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai pelita yang menerangi. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya, berilah kabar-kabar kepada orang yang beriman bahwasanya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Ya, ini tugas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, juga sebagai dai kepada Allah, ya, penyeru kepada agama Allah Ta'ala. Ya, maka kalau kita ingin mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, jadilah kita dai. Ya, jadilah kita dai yang menyeru kepada Allah, bukan dai yang menyeru kepada pribadi-pribadinya, bukan dai yang menyeru kepada partai-partainya, bukan dai yang menyeru kepada organisasi-organisasinya, bukan dai yang menyeru kepada kelompok-kelompoknya. Kalau kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jadilah dai kepada Allah, penyeru kepada Allah, penyeru kepada agama Allah. Ya, kita mengajarkan manusia supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka tahu hak-hak Allah, supaya mereka tahu bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah sehingga ibadahnya diterima dan bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa amarahu aidan an yubashshiral kafirin al mujrimina bin nari wal adzabil alim. Allah Ta'ala juga memerintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang kafir, para pendosa. Dengan apa? Dengan neraka. Ya. Dan azab yang pedih. Ya. Ini peringatan. Ya. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, para pendosa, dengan azab yang pedih. Ya, dengan api neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 3. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Ya. Kemudian iblis, ya, iblis itu termasuk dari golongan orang-orang kafir. Iblis termasuk dari golongan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, kami perintahkan malaikat, usjudu, bersujudlah kalian li Adam, kepada Adam. Maka mereka, para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi iblis ini adalah termasuk orang-orang yang kafir. Apakah iblis itu termasuk golongan malaikat atau tidak? Nanti kita sebutkan di akhir bab ini. Ya. Kemudian bahkan iblis itu adalah huwa imamu a'immati ahlin nar. Iblis itu pemimpinnya
para pemimpin penduduk neraka. Ya, jadi penduduk neraka itu ya punya imam-imam, dan iblisnya ini imamnya para imam. Ya, imamnya para imam penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala ja'ala lin-nari a'immatan yad'una ilaiha. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan untuk neraka imam-imam yang menyeru ya supaya masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 42, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam yang menyeru kepada neraka, dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan ditolong, dan kami susulkan laknat di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka itu termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat. Ya, jadi Allah menjadikan untuk neraka itu para imam ya yang menyeru supaya orang-orang masuk ke dalam neraka. Fa iblisu huwa imamu zaimu ahlin nar. Ya. Dan iblis itu adalah imamnya penduduk neraka. Ya, imamnya para imam penduduk neraka. Da'ahum ila hizbil khasiri fastajabu lahu. Iblis menyeru mereka, mendakwakan mereka untuk masuk ke dalam golongannya yang rugi. Lalu mereka mengikuti iblis. Faqadahum ilan nari wa bi'sal masir. Ya, akhirnya apa? Iblis menggiring mereka ke dalam neraka, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi neraka itu tempat yang buruk. Ya, kita jangan ridho ya digiring oleh iblis menuju neraka, jangan ridho. Kita tidak mau masuk ke dalam neraka. Ya, neraka yang siksanya paling ringan Bapak Ibu. Ya, neraka yang paling ringan itu diazabnya hanya telapak kakinya. Ya, hanya kakinya yang diazab, diletakkan bara api tapi mendidih otaknya. Yaitu azab neraka yang paling ringan. Ya, maka kita tidak mau diazab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Maka jangan ikuti iblis, jangan ikuti bala tentaranya, jangan ikuti kelompok iblis yaitu syaitan dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian sebagai musuh, maka jadikanlah oleh kalian syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kelompoknya supaya mereka menjadi penduduk penghuni neraka yang menyala-nyala. Penduduk neraka as-sa'ir. Ya, jadi syaitan itu adalah musuh. Ya, maka jangan dijadikan kawan. Ya. Baik dengan lisan kita ataupun dengan sikap kita. Mungkin ada orang yang berkata dengan lisannya, syaitan itu musuh saya. Ya, musuh kita, musuh Allah. Tetapi perbuatannya seolah-olah dia sedang bersahabat dengan iblis, dengan syaitan. Maka kita tidak ridha. Ya. Karena syaitan itu menyeru umat manusia, menyeru kelompoknya supaya mereka menjadi penduduk neraka, menemaninya di dalam neraka. Karena iblis ini sudah putus asa dari rahmat Allah. Ya, dia tahu bahwa dia akan diletakkan di dalam neraka nanti di hari kiamat kelak setelah apa? Setelah dunia ini hancur. Kemudian wa basyarallahu iblisa wa hizbahu bin nari wal adabil muqim. Juga Allah Ta'ala memberikan kabar gembira ya, atau memberikan peringatan kepada kelompok iblis
ya kelompok syaitan dengan api neraka dan azab yang abadi. Jadi Allah berikan peringatan kepada iblis, Allah beri peringatan juga kepada bala tentaranya, ya, juga kelompoknya dari kalangan jin dan manusia. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 18, "Ukhruj minha mad'uman madhura." Keluarlah engkau dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. "Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in." Sungguh orang yang mengikutimu, ya, orang yang mengikuti iblis, sungguh orang yang mengikutimu di kalangan mereka, sungguh aku akan memenuhi Jahannam di antara kalian semuanya. Ya, jadi Allah akan memenuhi neraka dengan iblis dan bala tentaranya, ya, dari kalangan jin dan manusia. Dan kalau bahasa kitanya, ya, kurang ajarnya iblis, ya, ketika manusia sudah mengikutinya, atau kurang ajarnya syaitan, ya, kalau bahasa kitanya, ya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Sebagaimana syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kalian, kufurlah engkau. Falamma kafara, ya, ketika manusia itu sudah kufur, qala, ya, syaitan berkata, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Kata syaitan apa? Saya berlepas diri darimu. Ya, saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Yaitu syaitan menyuruh manusia untuk kufur. Setelah manusia kufur, ya, kufur kepada Allah, syaitan berlepas diri. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Ya, maka akibat atau hukuman bagi keduanya bahwasanya keduanya di dalam neraka, kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi syaitan, Bapak Ibu, itu menyeru kita untuk kufur. Menyeru umat manusia untuk kufur. Kalau manusia sudah kufur, mereka berlepas diri. Ya. Dan syaitan serta yang mengikutinya itu akan ditempatkan di dalam neraka, kekal di dalam neraka tersebut. Ya. Juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Shad ayat 82 sampai 85. Allah Ta'ala berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Ya. Kemudian Allah berfirman, kebenaran itu adalah dariku, dan kebenaran itu, dan aku hanya mengucapkan kebenaran. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah Ta'ala, sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam denganmu, yaitu dengan iblis, dan dengan orang-orang yang mengikutimu, ya, di antara mereka semua. Ya, jadi Allah akan mengumpulkan iblis dan tentaranya serta syaitan di dalam neraka. Inilah iblis. Wa huwa iblisu alaihi la'natullahi ba'da an gharrara atba'ahu wa zayyana lahumul ma'asi. Wa zayyana lahumul ma'asi wa adallahum hatta dakhalu ma'ahun nar. Ya, inilah iblis yang semoga laknat Allah kepadanya, laknat Allah kepada iblis. Ya, setelah iblis apa? Iblis menipu pengikutnya dan menghiasi mereka dengan maksiat-maksiat.
serta menyesatkan mereka sampai mereka masuk ke dalam neraka bersamanya, yaitu bersama iblis. Yatabarra'u minhum liyazdadu 'adzaban wa hasratan finnar. Ya, akhirnya iblis itu apa? Setelah mereka masuk ke dalam neraka bersama iblis, ya, iblis berlepas diri dari mereka. Supaya apa? Supaya menambah azab dan penyesalan bagi mereka di neraka. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Ya, masuk ke dalam neraka bersama iblis, naudzubillah. Ya, lihat, iblis menipu pengikutnya. Maksiat oleh iblis itu dihiasi. Ya, banyak sekali maksiat-maksiat zaman sekarang yang dihiasi oleh iblis. Ya, riba dipanggilnya apa? Dihiasi dengan kata bunga. Ya, bunga, bayangkan siapa yang tidak suka dengan melihat bunga. Ya, bunga itu indah, ya kan? Ya, riba dipanggil dengan bunga. Zina disebut dengan cinta. Ya, cinta ini kalimat yang suci, yang tidak boleh dinodai dengan maksiat. Ya. Kemudian iblis juga